Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mascu Channel dimanapun berada, jumpa lagi bareng saya di sini yang akan menemani sobat semua dalam beberapa menit ke depan. Dan bahasan kita kali ini adalah seputar perdukunan, yang mana dunia perdukunan ini selalu membawa kelucuan yang membuat saya penasaran untuk selalu membahasnya. Nah, sebetulnya dari dulu saya tidak suka dengan dunia perdukunan, di mana para dukun ini menantang untuk bisa membuktikan apa yang mereka bisa lakukan begitu ya. Nah, kita simak saja langsung videonya. Silakan masyarakat manapun di Indonesia, kalau mau belajar melihat dunia lain tanpa puasa, hanya wirid 1 jam langsung pengisian, monggo. Kalau Mbak Denis mengizinkan, silahkan. Gus Irfan mengatakan bahwasannya barang siapa yang ingin melihat alam goib dengan wiridan 1 jam tanpa puasa, kalau tidak salah, beliau siap membuktikan, intinya begitu ya. Kita lanjut. Kedua, tentang kekebalan. Silahkan pedang diasah sendiri, pedang siapapun, silahkan. Tapi harus ada prepare ya. Nanti video-video kami ada. Iya, ada persiapan. Untuk yang kedua, masalah kekebalan, katanya jadi kita bisa bawa pedang sendiri, kita asah sendiri. Namun di sini tidak ada klarifikasi siapa yang menebaskannya gitu ya. Kalau misalnya kita menebaskan sendiri gitu kepada Gus Irfan langsung gitu misalnya kan. Nah, itu saya acungin jempol kalau bisa seperti itu. Oke, lanjut. Kambing beli sendiri, ini pemilihan penyakit kambing ya. Dijaga oleh keluarga yang nganter, kita hanya fokus sama pasien. Kalau pasiennya sakit jantung, nanti kambing dibedah oleh keluarga pasien. Sakitnya pindah ke kambing. Bisa itu? Bisa. Nah, untuk masalah yang ketiga yaitu pemindahan penyakit ke kambing. Jadi Gus Irfan mengatakan bahwasannya dia bisa memindahkan penyakit ke kambing, kambingnya bawa sendiri, dijaga sendiri. Kemudian nanti dia tinggal fokus memindahkan penyakit ke kambing begitu ya. Ini tantangan yang ketiga. Bisa. Kambing beli sendiri ya? Boleh. Kambingnya beli sendiri ya. Silakan. Silakan. Tapi sakit bener, bukan sakit beneran. Iya. Nanti harus ada ronsen segala macam. Jadi gimana kambingnya beli sendiri? Kambing beli Untuk menghindari trik, kalau dibilang trik. Iya. Kambing beli sendiri dijaga oleh yang nganter. Iya. Maksudnya keluarganya yang nganter, kita hanya fokus ke sesakit, kita teleportasi. Teleportasi itu perpindahan. Dari hardware ke software, kembali ke hardware lagi. Caranya seperti itu ya. Jadi kita menyiapkan kambingnya, kemudian dijaga sama yang ngantor. Habis itu nanti Gus Irfan yang akan memindahkan penyakit itu dari hardware melalui software, kemudian ke hardware lagi, katanya seperti itu ya. Dan lucunya di saat Dr. Richard melakukan tantangan atau sayembara kepada mereka gitu, mereka malah membalasnya dengan sayembara, bukan melakukan pembuktian, melainkan malah membalasnya dengan sayembara. Di mana Gus Irfan ingin Dr. Richard membuktikan dengan ilmu kedokterannya bisa mengoperasi wajahnya menjadi mirip dengan artis Korea, katanya seperti itu ya. Lucu sekali ya memang Gus Irfan ini ya. Kemarin kan Dr. Richard ini udah gue tantang tuh, dan gue tantang Dr. Richard ini bikin nih Gus Irfan jadi penyanyi Korea yang ganteng. Nah, lu kan katanya apa salon kecantikan apa dokter kecantikan? Ah, nih kegantengan deh. Nih. Ayo, Gus Irfan, gue udah siapin duit buat lu ya di atas 3M. Ya, kalau orang bilang mana duitnya? Tenang, gue ngomong begini karena gue bisa bertanggung jawab. Gue punya duit. Ya nih, Gus Irfan, gue nggak mungkin sembarang ngomong nih. Lu bikin lu permak kayak artis Korea dari mulai ujung kaki jempol sampai ke atas. Ya, sama-sama. Kalau lo nggak sanggup, gagal lo jadi dokter kecantikan. Bohong semua. Bohong semua lo. Bohong, dokter bohong. Jadi pengacara ini menantang Dr. Richard Lee untuk mengoperasi Gus Irfan katanya ya, sehingga wajahnya mirip menjadi seperti artis Korea. Dan kalau Dr. Richard Lee tidak bisa membuktikannya, katanya dia mengatakan Dr. Richard itu adalah dokter bohong, katanya seperti itu ya. Jadi mungkin dokter abal-abal mungkinnya seperti itu maksudnya ya. Gua tantang lagi lu. Emang lu doang yang punya duit. Lu bilang 10 miliar, gua di atas 10 miliar. Lu bilang 50 miliar, gua di atas 50 miliar. Bukan lu doang yang punya duit. Hah? Jangan nantang-nantangin orang. Kita nih lagi mencari pembuktian. Lu tantang terus, gua tantang. Omongan gua bisa dipegang. Kalau gua nggak punya duit, gua bisa dituntut sama orang. Jangan macam-macam. Lu nyebut 50 miliar, gua 51 miliar. Lu nyebut 100 miliar, gue nyebut 101 miliar. Oke. Lebih di atas lu. Jadi intinya dia itu tersinggung dengan tantangan Dr. Richard Lee. Dia ingin membuktikan gitu ya kan.
Justru Dr. Richard Lee inilah yang ingin membuktikan bagaimana Gus Irfan ini memindahkan penyakit ke kambing gitu kan. Jadi mereka itu berusaha untuk membela sekuat tenaga tentang keyakinan mereka tentang perdukunan lah, intinya seperti itu ya. Jelaskan. Terima kasih Ketum. Siap. Jadi kita ini ada rekan kita satu yang nggak hadir yaitu Gus Ali Rahman, mencoba memberi edukasi pemahaman apa sih makna dukun, apakah sama dengan kahin itu. Jadi kita pengen memberi edukasi itu makna perbedaan, apakah kahin yang dikategorikan dari bahasa Arab itu sama dengan dukun secara sejarah. Nah, makanya ternyata secara sejarah tahun 1700-an itu kamus bahasa Inggris Melayu mengkategorikan kata dukun itu penyembuh sekaligus pendoa, termasuk di dalamnya ya tokoh-tokoh agama yang ahli suwo, dalam hal ini ahli suwo ya. Tapi setelah tahun 1900 Masehi, sejak adanya politik etis Belanda alias pendidikan sekuler dari Barat, maka kata dukun ini digeser sebagai hanya sesuatu yang bersifat mistik. Sudah tidak ada herbal segala macam, maka itu masalah penyembuhan berbentuk obat segala macam itu bukan ranah dia. Oleh karena itu, kalau kita memahami sejarah, jadi ada empati lah kita, walaupun kita bukan dia dalam organisasi dukun, tapi kalau memang dukun itu sesuai syariat Islam, karena memang di Banyuwangi juga ada namanya Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara, juga mayoritas mereka warga NU, ya kami masuk ke sini membela. Nah, saya di sini kurang setuju ya kalau misalnya Gus Irfan ini selalu menyangkut pautkan perdukunan dengan agama ya. Saya tidak setuju sekali gitu, karena dalam agama sendiri perdukunan itu dilarang. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kahin itu berbeda dengan dukun ya. Tapi menurut saya apapun alasannya, karena memang perdukunan itu identiknya dengan klinik. Jadi apapun alasannya ya tetap saja dukun gitu. Bahwasanya kenapa sih di era-era sekarang ini orang takut mengatakan dirinya itu dukun? Apakah dukun itu jelek? Kan mereka ini juga manusia-manusia juga hamba-hamba suka. Artinya dukun ini kan cuma bagian daripada sebuah organisasi yang mana dipoles dalam rangka untuk memperbaiki, memberikan kebaikan kepada umat yang lain apabila umat yang lain membutuhkan. Akan tetapi banyak di lingkungan kita itu merasa aib kalau dirinya dipanggil dukun. Justru itu sejak dari dulu nama dukun itu memang sudah negatif ya di masyarakat kita ya. Sebenarnya itu adalah sebuah panggilan. Alangkah indahnya kalau dipanggil dukun, itu nggak masalah bagi saya. Karena apa? Dukun juga manusia, sama-sama manusia. Nah, masalahnya bukan masalah panggilannya. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah kegiatannya. Perdukunan seringkali identiknya dengan klinik dan juga penipuan. Nah, di situ karena itu adalah hal yang tidak kelihatan, makanya di sana rawan penipuan. Pada takut ketika manusia tersebut dipanggil dengan nama dukun, takut namanya jeblok atau takut namanya jelek. Padahal yang dikatakan jelek dan buruknya itu tergantung dari perilaku orang tersebut. Itu iya. Jadi menambahi, jadi justru hari ini kebalik, zaman udah kebalik memang ya. Sekarang penyihir itu bangga. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dan Ar-Razi dikatakan penyulap itu adalah penyihir. Jadi yang dukun memang secara dasar sejarah NKRI ini, negara Nusantara ini memang dulu perannya bagus. Kalau oknum kita nggak membahas ya, oknum pasti semua profesi ada. Sekarang direndah-rendahkan, ya. Tapi penyihir itu malah diunggul-unggulkan. Jadi begini ya, yang perlu saya garis bawahi ya. Kalau pesulap itu adalah murni dengan menggunakan trik. Nah, sedangkan penyihir adalah orang-orang yang melakukan sesuatu dengan bantuan jin. Itu biasanya disebut penyihir begitu ya. Entah penyihir biru kayak penyihir coklat kayak sulap lah gitu. Sulap kayak. Sulap itu bagian dari kahin. Iya, kahin. Justru yang anak kahin harus kita tempatkan pada posisinya. Justru yang kahin itu adalah penyihir. Dukun, apalagi nggak bertabrakan dengan syariat Islam, bukan kahin. Jadi gini, saya luruskan lagi. Kenapa disebut dukun? Karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dukun itu dilegalkan oleh negara. Ada 12 kategori. Dukun itu sebenarnya sinonim daripada tabib gitu kan. Betul. Mereka tuh selalu menyinonimkan arti kata dukun dengan tabib. Memang arti katanya memang tabib ya.
Tapi masalahnya di Indonesia ini yang namanya perdukunan selalu berkaitan dengan masalah klinik. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Sedangkan seorang tabib itu hanya melakukan pengobatan dengan cara-cara herbal ataupun dengan menggunakan doa-doa tanpa menggunakan bantuan jin dan tanpa juga menggunakan trik. Dan seorang tabib yang saya ketahui tidak ada sangkut pautnya dengan alam gaib, berbeda dengan dukun yang selalu menyangkut pautkan segala sesuatunya dengan alam gaib, begitu ya. Nah, itulah bedanya antara dukun dan tabib. Jadi tolong digarisbawahi ya masalah ini ya. Saya kurang setuju karena tabib itu hanyalah ahli pengobatan herbal zaman dulu ya. Berbeda dengan dukun yang selalu menyangkut pautkan segala sesuatunya dengan gaib, dengan kekebalan, dengan kesaktian dan lain sebagainya seperti itu ya. Justru tadi benar saya katakan bahwa yang namanya pesulap itu lebih ke wilayah kahin ya, penyihir. Sedangkan dukun ini beda. Karena dukun ini kan ya sebuah profesi walaupun belum diakui secara formal dalam undang-undang negara kita ya, tetapi dari wacana ilmiah itu masuk, termasuk di Kamus Besar Indonesia kan dibahas di situ. Artinya istilah ini secara nasional sudah diakomodasi walaupun secara formal itu belum diangkat dalam satu perundang-undangan. Ini belum. Tetapi kita hargai bahwa di situ ada dimensi positif yang sangat dibutuhkan yang dimiliki oleh seseorang. Gitu. Apakah itu dianggap sebagai apa maunah apa ya kan begitu. Tapi yang jelas ini satu kelebihan yang Allah berikan seseorang yang dia punya kemampuan yang sifatnya suprarasional. Nah, itu dia. Sedangkan itu bertolak belakang dengan yang namanya tabib. Sedangkan tabib itu adalah ahli pengobatan tanpa menggunakan supranatural seperti yang mereka bilang gitu. Setahu saya itu tabib itu adalah tabib yang menggunakan obat-obatan, ramuan-ramuan dari berbagai tumbuh-tumbuhan, akar-akar segala macam, bukan dari kekuatan supranatural itu yang membedakan. Itu udah tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dukun itu adalah tabib, ya, orang yang melakukan pengobatan di luar ilmu kedokteran. Nah, kalau ini arti katanya memang seperti itu, cuma masalahnya prakteknya yang selalu bertolak belakang begitu, Pak. Tetapi kalau dibilang dukun itu tidak tercatat, ya, di dalam undang-undang negara juga tidak gitu, karena sekarang ini ada pasal-pasal yang menaungi tentang perdukunan itu, diantaranya pasal 545 sampai 547 KUHP kan, tentang pengobatan alternatif atau supranatural kan gitu. Perlu saya tambahi bahwasanya segala hal-hal yang dijalankan oleh teman-teman yang mengatasnamakan asosiasi dukun, saya hanya memberikan support kepada teman-teman, di mana teman-teman ini bagian daripada saya juga. Karena apapun bentuknya, sedikit banyak apapun bentuknya, di wilayah di kampung-kampung orang membawa sebuah air, kemudian air itu ditiupkan, kemudian diminumlah si yang sakit tersebut, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Ini juga bisa dikatakan dukun kalau di kampung. Orang kampung melihatnya dukun, tidak melihat lain. Nah, inilah yang selama ini dirusak oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya yaitu si Marcel. Ya. Nah, kalau yang seperti Bapak bilang tadi, bahwasanya jika ada seseorang memberikan air yang sudah dibacain jampi-jampi itu terus bisa menyembuhkan, itu disebut dukun. Itu memang wajar, itu memang dukun, tabib seperti itu yang menyembuhkan dengan menggunakan kekuatan doa dan juga menggunakan ramuan-ramuan herbal, itu memang dukun namanya. Yang dipermasalahkan itu dukun yang sudah menyangkut ranah mistik seperti halnya goib. Itu loh Pak yang dimaksud. Saya katakan das merah, bukan penyihir merah ya, tapi penyihir das merah. Nah, ini mereka tidak menggunakan etika, tidak menggunakan bahwa saya juga bagian dari manusia, tidak. Nah, Bapak ini mempermasalahkan itu, padahal dalam video-videonya Marcel sudah mengklarifikasi bahwasannya yang dimaksud oleh Marcel itu adalah dukun-dukun yang mengaku paham dengan dunia goib, begitu Bapak. Dukun itu sinonimnya tabib, ya kan? Penyihir, pesulap, sinonimnya kahin. Udah gitu aja. Selesai. Bukan begitu.
Kahin itu adalah penyihir, yang dimana namanya penyihir itu menggunakan bantuan goib. Sedangkan pesulap itu menggunakan trik, itu jelas berbeda, Bapak. Untuk masyarakat. Ya gitu, untuk masyarakat biar paham. Dan hari ini kebalik, justru yang penyihir itu diangkat-angkat, dibela-bela, justru yang dukun memang dari sejarah di sini tobib, sinonimnya malah dikuyo-kuyo. Ya benar. Orang sulap itu dinyatakan untuk hiburan, tidak untuk menipu, tidak untuk mencari Yang namanya sulap itu untuk pertunjukan, untuk hiburan. Beda dengan dukun. Dukun itu kadang suka dibawa ke ranah-ranah yang sensitif, seperti penipuan, pencabulan, seperti itu. Karena itu hal-hal yang tidak kelihatan, saudara. Tolong dipahami. Jangan cuma dilihat dari asal bahasanya saja. Perlu saya tambahin lagi, bahwasanya pesulap selama ini yang saya tahu, belum pernah mengobati seseorang. Menurut Bapak ini, pesulap itu belum pernah menyembuhkan seseorang. Tunggu dulu, ini beda lagi nih ceritanya nih ya. Pesulap itu adalah untuk hiburan, untuk menghibur masyarakat, untuk menghibur penonton. Sedangkan tabib memang tugasnya untuk mengobati, walaupun tidak selalu harus sembuh. Itulah namanya tabib. Jangan disamaratakan. Tapi kalau seorang tabib, kalau seorang dukun, insya Allah dengan izin Allah, dengan dia riadohnya, dengan wasilah-wasilah yang diberikan oleh para guru-gurunya, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembuhlah pada saat itu. Cukup dengan air yang ditiup atau disembur, kata orang Jawa. Jadi gini, tolong untuk Dr. Richard Lee, hati-hati kalau bicara. Jangan pakai rumus kami, baju kami dengan ukuran baju Anda. Ingat, di dalam konsep ahli hikmah, ya, yang dikritik oleh saudara sebelah sana tentang kitab Ushul Hikmah segala macam, kita ini ada puasanya, ada sholat hajatnya, ada sholat pertengahan, ada puasa pertengahan bulan, puasa Senin Kemis, segala macam. Itu kan juga dalam, kalau dibilang secara modal, secara pemikiran materialisme ente, itu kan juga dibilang itu adalah modal gitu loh. Jadi jangan samakan modal secara hardware, secara fisika dengan metafisika gitu loh. Apakah ente bisa puasa sekian ini dan lain sebagainya, ya, menahan ini, menahan itu, gak boleh ini, gak boleh itu, mengurangi tidur segala macam. Bersila sekian jam, zikir sekian jam, tafakur sekian jam. Jadi jangan dilihat airnya, fisik air doang. Di balik itu tuh ada riyadhah, ada ritual-ritual yang memang itu juga tidak mudah. Apakah itu Anda mampu? Sebagaimana Nabi juga niup pakai air, tapi Nabi juga sholat sunnah sampai bengkak-bengkak kakinya. Kalau ngikuti analogi ente, wah, Nabi modalnya cuma air ditiup, ente melupakan kaki bengkak-bengkak, apakah ente bisa? Zaman dulu juga kan belum ada obat dokter, belum ada dokter. Semua pakai metode dukun atau tabib. Nah, itu dia. Zaman dulu memang belum ada dokter. Nah, sekarang kan dokter sudah banyak. Jadi ngapain lagi pakai klinik seperti itu gitu. Gila, buat sekolah mahal-mahal. Orang datang ke dokter bayarnya murah. Kok datang ke dukun sembuh bayarnya puluhan juta? Itu urusan ente. Kenapa ente tarifnya murah? Ya, salah sendiri. Gitu loh, udah tahu ente sekolah mahal-mahal, kenapa dimurahin? Dokter itu tidak menarik mahal karena lihat pasiennya itu tidak semuanya orang banyak duit. Lah kalau dukun, orang yang susah juga dikasih tarif mahal, apalagi orang kaya, 15 juta, 25 juta sekali. Apa nggak gila itu namanya, Bapak? Tolong dipikir dong, Bapak. Kalau ngomong dipikir, jangan pakai ini. Bagus, lebih pintar dukun sama ente. Dr. Richard Lee, ente lebih pintar lebih pintaran dukun sama ente. Ya memang dukun itu lebih pintar karena dukun itu suka membodohi, suka menipu. Tahu, makanya dinamakan orang pintar. Namanya itu dukun, Bapak. Tahu nggak? Yang namanya orang pintar itu dukun. Ya, oke, ente mahal itu obat ya. Kalau sembuh, orang datang ke dokter belum tentu sembuh kok. Gitu. Iya. Oke. Kalau orang yakin sembuh datang ke dokter pasti sembuh. Dokter juga nggak ada yang jamin kok pasti sembuh. Untung-untungan. Kalau masalah kesembuhan itu adalah Allah yang menentukan, bukan masalah orangnya, bukan masalah personalnya yang bisa menyembuhkan, termasuk juga dukun.
Dukun juga sama-sama memberikan jampi-jampi, sedangkan dokter memberikan obat. Itu juga sama, cuma sebagai perantara, sedangkan yang menyembuhkan hanya Allah. Begitu, Bapak, paham ya? Karena media itu kan semuanya tuh tergantung daripada keyakinan kita. Nah, Obat segitu mahalnya pun belum tentu nyembuhin orang kan gitu. Nah, Jadi jangan bangga-bangga juga. Maaf nih untuk dokter, bukan bermaksud untuk menghina dokter ya, tapi ini omongan Richard Lee ini loh, yang ngomong katanya dukun sontoloyo apa segala itu, yang dibilang gila gue bayar mahal sekolah, datang ke dukun puluhan juta, anjrit kata dia. Apa itu anjrit? Sampean yang sontoloyo. Ya, nanti kalau kami di santri-santri warga Nahdien mondok bertahun-tahun, apa nanti kalau dibalik begitu bagaimana? Emang mondok juga nggak sekolah gitu loh? Tirakat Emangnya zikir puasa itu juga nggak ngeluarin nggak ngeluarin sesuatu, ini perjuangan gitu loh. Ya punya rumus juga. Punya rumus, jangan menghina, udah. Sesama dukun jangan menghina Dokter Richard Lee ya. Cuman Anda itu dukun yang modern disekolahin, ini dukun yang belum modern. dokter itu adalah dukun yang modern, sedangkan mereka ini mengaku adalah dukun yang belum modern. Lah, sekarang kan udah zamannya modern, terus ngapain lagi pakai dukun yang belum modern? Ya gantilah ke dukun yang modern. Ya kan? Ngapain juga harus mempertahankan dukun yang belum modern? Orang sendal aja yang sudah jadul dibuang, ganti yang baru. Sepeda motor yang sudah lama juga diganti yang baru. Mobil jelek juga diganti sama yang baru. Nah ini dukun udah zaman dulu masih dipakai. Netizen itu lebih pintar daripada orang pintar. Oke? Salam damai, salam akal sehat, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.